Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi kita di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen. Pada kesempatan ini, di video ini saya akan mengerjakan tugas kuliah saya pada mata kuliah jaringan komputer. Itu disuruh membuat simulasi jaringan ya. Coba kita lihat tugasnya seperti apa, perintahnya. Silahkan Anda buat jaringan komputer. Pada gambar di bawah ini, gambarnya nggak ada ya. Pada aplikasi Cisco Packet Tracer, silahkan Anda simulasikan jaringan di atas mana ini, dengan menggunakan pengaturan IP antara gedung center 1 dan gedung center 2 yang berbeda network ID, dihubungkan dengan menggunakan router. Pada gedung center 1, pembagian IP klien dengan sistem DHCP by server. DHCP by server. Sedangkan pada gedung 2, center 2, menggunakan IP statis yang bisa Anda tentukan sendiri. Setelah bisa terkoneksi, saya ingin Anda menunjukkan bagaimana komunikasi antar salah satu klien yang ada di gedung center 1 dan klien yang ada di gedung center 2. Namun yang menjadi pembahasannya adalah bagaimana komunikasi tersebut berjalan per layernya. Oke. Soal dimengerti dengan jelas. Selanjutnya kita langsung eksekusi saja. Kita buka ini aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kita desain dulu untuk topologinya seperti apa. Di sini tadi ada gambarnya. Ini ya gambarnya. Ya, diibaratkan di sini gedung 1, di sini gedung 2. Ini ada servernya, terus ada 2 router, 2 switch. Oke, kita langsung saja gambar. Kita desain dulu. Kita mulai masukkan servernya. Kita masukkan kliennya. Kita pakai 5 klien aja ya. Terus kita kasih switch routernya, 2 router. Di sini saya menggunakan router 1941. Kita pakai switch 2960. Oke. Kita masukkan klien untuk gedung 2-nya. Oke. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel. Yang pertama kita menggunakan kabel cross untuk perangkat yang sama. Ingat ya, kita harus menghubungkannya sesuai dengan portnya ini ya. Kalau di sini pakai Ethernet 0/0, di sini juga harus pakai yang 0/0. Nggak bisa berbeda dia. Kita hubungkan. Untuk jaringan yang berbeda atau perangkat yang berbeda, kita gunakan kabel strike. Ingat, kita harus sama untuk memasang kabel ini di port yang mana. Ada cara tekniknya sini. Seperti ini. Nah, oke. Nah, ini sudah terhubung ya. Maksudnya terhubung ini terhubung secara fisik, ini sudah terhubung, tapi di sini masih ada tanda merah kayak gini. Walaupun ini tanda hijau juga belum terhubung ya, karena kita belum melakukan konfigurasi.
Nah, untuk inti dari soal tadi itu kita disuruh menghubungkan antara jaringan yang ada di gedung A ini terhubung ke jaringan yang ada di gedung 2. Itu bagaimana, sedangkan IP-nya itu berbeda gitu. Untuk tekniknya itu udah jelas ya, kita akan menggunakan yang namanya routing. Untuk pengertian routing sendiri itu menghubungkan, yang dimaksud dengan menghubungkan di sini adalah kita akan menghubungkan jaringan komputer yang berbeda segmen. Berbeda segmen ini maksudnya berbeda kelas jaringannya, kelas IP addressnya, berbeda jaringan gitulah ya. Tujuannya tersebut adalah agar semua komputer yang memiliki IP berbeda, yang memiliki IP atau alamat berbeda dapat saling terhubung satu sama lain. Nah, di sini nanti saya akan melakukannya menggunakan routing statik. Maksudnya routing statik ini kita melakukan konfigurasinya itu secara manual gitu ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa routing statik adalah salah satu metode routing yang menghubungkan seluruh jaringan komputer yang memiliki IP atau alamat network yang berbeda segmen yang dilakukan secara manual. Artinya kita lakukan konfigurasi itu secara manual, itu kita masukkan IP address-nya dan sebagainya. Oke. Akan kita kerjakan. Pertama, kita akan selesaikan dulu ini. Kita harus hubungkan. Sebenarnya bebas ya kalau di simulasi di sini mah. Jadi kita urut dari sini, kita hubungkan config, pilih config. Untuk memunculkan ini double klik ya. Kita pilih yang ini. Nah, di sini oke. Ini kita kasih dulu tipe kelas A ya, 10 10 10 1 8, tipe kelas A ya. Terus untuk yang jaringan di sini kita pakai kelas C 192 168. Ini yang IP address yang umum digunakan ya, 100/24/24. Terus di sini kita pakai juga, walaupun kelasnya sama tapi segmen atau jaringannya itu berbeda ya. 92 168 100. Jangan 100 ya, di sini yang membedakannya 200/24. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut. Kita kasih IP nya di sini, IP addressnya 10 10 10 1 10.10.10.1.1 tap aja. Nah, ini subnet masknya 255.0.0.0. Jangan lupa untuk di on kan, kebiasaan ini. Nah, di sini saya konfigurasinya itu secara GUI ya, tinggal klik aja. Ini ada cara CLI nya itu dia sama aja. On ini kalau di sini fungsinya enable. Nah, mana nah ini ya. Terus untuk memasukkan, memilih gigabit ethernet 0/0 ini pakai ini interface gigabit ethernet, tinggal enter nanti. Terus IP addressnya ada plus subnet masknya, terus no shutdown ini artinya kita mengaktifkan ya. Oke, selanjutnya ke switch ke router yang kedua. Ini kita on kan 10 10 1 2. Terus oke. Nah, udah ada kayak tanda hijaunya ya. Coba kita ini kita buktikan terhubung atau belum. Kita
kasih in progress pilot, coba lagi, agak successful, berhasil. Terus selanjutnya kita mulai dari jaringan gedung 1 dulu ya. Di sini tadi perintahnya DHCP, bener, DHCP-nya by server. Oke, di sini jadi kita akan menghubungkannya ya. Kita hubungkan dulu jaringan ini ke router, itu melalui Ethernet 0/1 ini. Kita on kan, jangan lupa kita masukkan IP dari ini ya, 192.168.100. Ketikkan 192.168.100 aja, tinggal tap. Oke, muncul ya. Terus kita setting ke servernya sini, desktop, IP configuration, paste. Lupa tadi nggak copy paste, 192.168.102. Kita copy, kita tap. Nah, gateway-nya ini, adalah IP dari Ethernet routernya tadi ya. Itu gerbang dari jaringan ini untuk menuju ke gerbang jaringan 2 gitu, jaringan ke gedung 2. Di sini tadi titik 1 seperti ini. Nah, setelah itu kita aktifkan servisnya atau layanan DHCP-nya di sisi server ini. Bisa, nah ini tinggal buat baru bisa. Ini kita pakai ini aja, defaultnya ini, biarkan namanya server pool. Kita masukkan default gateway-nya ini gerbangnya atau perantaranya nanti. DNS tidak perlu diisi karena nggak ada perintah. Star IP address 1 dan 2 udah dipakai, kita pilih 3. Numbernya biarkan saja 512 biar enak, nanti ada penambahan ini klien, jangan lupa di on kan. Oke, tinggal klik save. Sip. Selanjutnya dari sisi klien, cara konfigurasi IP nya tinggal kita request saja, kita ubah IP konfigurasinya dari static ke DHCP seperti ini. Dia akan meminta requesting IP address successful, dia dapat 100.3 beserta gateway-nya juga. Kita lakukan ke semua klien. Ada masalah ya sejauh ini? Oke, selesai. Kita telah mengkonfigurasi jaringan yang ada di gedung 1. Coba kita tes udah terkoneksi atau belum. Antara server ke klien successful, artinya terhubung. Terus dari klien antar klien terhubung. Atau mungkin kita pakai ping aja ya, dari klien yang ini. Coba kita ping 192.168.100.102 server. Oke, berhasil. Oke, ini udah terkoneksi. Sekarang kita beralih ke jaringan gedung 2. Nah, kita kasih nama sih biar jelas ya, bukan biar jelas ya. Gedung 1, ini gedung 2. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi jaringan pada jaringan gedung 2 ya. Caranya sama, di sini kita kasih dulu IP penghubung jaringan antara jaringan klien ke routernya. Di sini tadi kita pakai 192.168.200.100.1 tap, jangan lupa di onin. Oke. Nah, di sini harus manual ya, statis. Kita menginputkannya secara manual. 192.168.200.2 Ctrl A,
buat biar enak. Tab sini, kasih gateway-nya. Oke, untuk pembahasan IP dinamika statis itu ada di video sebelumnya, tugas sebelumnya, ada pembahasannya. Bisa teman-teman tonton jika belum menonton agar tidak bingung. Bisa, ada VHC ini. Di statis dulu. Nah, IP dari router tadi ya. Oke, sudah terkoneksi. Sudah kita lakukan konfigurasi, kita tes antar klien. Oke, successful. Nah, dari perintah tugasnya tadi kan bagaimana caranya jaringan gedung A itu bisa terhubung ke jaringan gedung 2. Gedung 1 ke gedung 2 ini harus saling terhubung. Sedangkan kalau saat ini jelas ya tidak akan terhubung. Selamanya tidak akan terhubung. Coba kita pilot. Nah, set ke gedung 1 pilot. Coba kita di sini pilot. Nah, tidak akan berfungsi selamanya. Atau kita coba ping di sini 203. Reply from destination host uncraneable, ya, artinya gagal gitulah ya. Nah, disinilah proses routing dibutuhkan gitu. Oke, kita langsung saja bagaimana caranya. Caranya kita pergi ke router 0. Router 0 ini router gedung 1. Nah, di sini tinggal double klik, pilih konfigurasi, tab konfigurasi, pilih di sini ada routing dan pilih yang static. Nah, di sini. Nah, network ini, jaringan ini adalah IP address dari gedung 2 ya. Kita masukkan 192.168.200. Oh. Nah, maxnya, subnet maxnya ya 255.0. Nah, untuk next hopnya ini itu adalah IP dari router ini ya, router 2 router 1, router miliknya jaringan gedung 2, yaitu tadi 10.1.2. Coba kita cek ya. Ya benar. Pelupaan saya ini. Tinggal klik add aja. Set. Nah, udah berhasil ya. Ini CLI-nya bisa dilihat. Oke, kita lakukan di router gedung 2 juga agar bisa terhubung. Kalau cuma satu aja ya nggak terhubung. Caranya sama. Pergi ke static. Networknya ini network dari IP address gedung 1, jaringan gedung 1 192.168.100.0. Nextnya 255 karena IP kelas C 0. Next hubnya ini jalannya itu menggunakan IP router 0. Ini IP router dari jaringan gedung 1, yaitu 10.1.1. Oke, tinggal add. Oke, konfigurasinya sudah. Lalu apakah ini bisa terkoneksi ataukah routingnya itu berjalan sukses? Coba kita tes dulu dari sini ke router ini sukses. Selanjutnya dari klien ini ke sini sukses, lalu dari sini ke sini. Oke, sukses. Oke, berhasil ya. Kalau nggak percaya coba kita ping 203. Tadi kan di sini nggak berhasil ya. Ini kita pakai yang ini lagi. Terminalnya 203.
ke timeout. Nah, seharusnya berhasil, emang berhasil nih. Reply from 192.168.203. Oke, routing kita berhasil, atau antara jaringan gedung 1 dengan jaringan gedung 2 ini sudah bisa saling terkoneksi, bisa berbagi sumber daya lah ya, sharing. Terus untuk yang diminta tadi untuk menjelaskan bagaimana proses per layernya. Di sini saya menggunakan simulator. Di sini kita hanya menggunakan ICMP. Kita nonaktifkan semua. Kita hanya membutuhkan bagaimana cara kerja pengiriman pesannya. Intinya proses perjalanan pengiriman pesannya ini terekam oleh ISMP ini. Makanya saya hanya mengaktifkan bagian ISMP nya aja. Terus ini nggak perlu, kita hilangkan. Oke, sudah, kita delete. Coba kita langsung demokan saja bagaimana proses terjadinya pengiriman pesan ini dari gedung 1 ke gedung 2 seperti ini. Lalu klik auto capture, dia mengirim dari klien menuju ke switch, melakukan proses, terus berhasil. Dia lakukan ke router 0, proses, kita dilanjutkan ke router 1, proses, ke switch, diproses juga. Oke, bener ya, karena kita tadi mengirim paketnya, kita klik dari sini terus kita kirim ke sini. Nah, ini dia mengirimkan pesan balik, umpan balik, bahwasanya pesannya itu diterima gitu ya. Oke, berhasil. Nah, ada tanda checklist seperti ini, menandakan berhasil. Lalu untuk penjelasan singkatnya, coba untuk penjelasan per layernya ya. Di sini saya kasih contoh klik info ini. Nah, seperti ini cara kerja dari pengiriman pada routing. Itu yang terjadi, dia yang aktif itu layer 1, layer 2, dan layer 3. Untuk penjelasan sendiri, untuk perangkat router itu bekerja pada layer 3. Nah, untuk tugasnya sebagai mengatur pengalamatan, addressing, dan penentuan rute atau routing. Nah, sedangkan untuk yang switch, dia itu bekerja pada layer 2. Nah, dimulai layer 1 ini dalam urutan OSI itu physical layer, yaitu lapisan fisik. Untuk lapisan ini dia merupakan lapisan di mana terjadi proses konversi data digital ke analog. Nah, itu sebaliknya. Dan juga dia berfungsi juga untuk mendefinisikan media transmisi, media apa yang digunakan di dalam jaringan tersebut gitu ya. Untuk menentukan topologi jaringan dan pengkabelan juga. Nah, untuk di layer 2 ini dia di sini ada Ethernet. Layer 2 itu dalam susunan OSI yaitu data link atau lapisan data link. Lapisan ini itu berfungsi mengatur proses pengiriman data melalui media serta menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Bisa juga untuk melakukan pengalamatan secara fisik atau perangkat keras seperti MAC address, untuk menentukan perangkat-perangkat jaringan yang beroperasi seperti NIC switch. Data link juga berfungsi untuk mengoreksi kesalahan. Terus di layer 3 ini, kalau layer 3 tadi itu perangkat router ya, itu router itu bekerja pada layer ketiga. Dalam susunan OSI itu network layer. Network layer merupakan lapisan ketiga pada OSI.
berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internetworking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Ya, fungsinya dari OSI layer 3 ini ya, dia mendefinisikan alamat-alamat IP, terus membuat header untuk paket-paket, menentukan penentuan jalur atau path pengiriman data antara end system, dan melakukan pengaturan routing. Nah, jelas, coba kita simulasikan lagi ya. Kita delete. Sini bisa kita baca sebenarnya. Di sini dia menuju ke switch, yaitu switch yang berada pada layer 2, itu data link. Lupa yang add capture. Nah, seperti ini. Dia mengatur proses pengiriman data melalui media apa, terus menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Nah, lanjut ke router. Router ini berada pada layer ketiga. Fungsinya sebagai untuk mengatur pengalamatan atau addressing dan menentukan rute routingnya. Nah, di sini, dia memilih dari sini, memilih IP address yang cocok gitu kan. Makanya dia langsung menuju ke klien ini. Oke, insyaallah cukup untuk pembahasan tentang routing. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika boleh dibenarkan jika ada yang salah melalui kolom komentar, atau ada yang bingung bisa ditanyakan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komen, share. Oke. Jazakumullah khairan.